Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Hari ini saya mau cerita tentang kehidupan Yesus secara pribadi lagi. Saya itu heran ya, kenapa banyak orang membenci Yesus? Kenapa Yesus dibenci? Apakah Yesus itu seorang penjahat sehingga dia dibenci? Aneh, benar-benar ini satu hal yang aneh. Kenapa begitu banyak orang tidak menyukai Yesus? Apa salah Yesus gitu? Apa salah Yesus? Kenapa banyak orang membenci dia? Terutama di Indonesia sendiri, banyak orang membenci dia. Orang gak suka dengar nama Yesus. Kenapa ya? Bapak Ibu tahu kenapa? Kenapa bukan tokoh-tokoh agama yang lain? Kenapa mesti Yesus? Kenapa tokoh agama yang lain gak diusik-usik di negara kita nih? Aman-aman aja. Tapi kenapa Yesus? Kenapa harus Yesus yang dibenci? Banyak orang gak suka dengar nama Yesus. Saya mau ngasih tahu, karena Yesus, dia benar-benar Tuhan. Dia benar-benar Alfa dan Omega. Dia awal dan akhir. Waktu penciptaan awal bumi ini dia ada. Dan nanti kelak dia juga yang datang sebagai hakim untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bagaimana mungkin kita bisa dijatuhi hukuman sama hakim, hukuman yang ringan, kalau kita tuh menjelek-jelekan hakimnya? Ceritanya gini aja lah. Cerita saya ini analogi dengan diri saya sendiri. Misalnya saya menghujat, saya punya kesalahan. Mungkin saya punya kesalahan ya. Saya memfitnah orang misalnya, atau saya mencuri, atau saya berzina, atau saya melakukan apapun hal yang melanggar hukum, ataupun saya membunuh misalnya. Dan saya di satu persidangan, saya sebelum ada persidangan itu, saya sudah tahu hakimnya siapa, dan saya menjelek-jelekan Bapak Hakim itu. Saya menjelek-jelekan dia. Dan Bapak Hakim itu mendengar dari orang lain, dan dia tahu. Bahkan dia mendengar sendiri waktu saya menjelek-jelekan dia. Kira-kira hukuman yang akan diberikan buat saya ringan atau berat? Kira-kira ringan apa berat, Bapak Ibu Saudara? Saya sendiri yang membuat hukuman saya menjadi berat. Kenapa? Karena saya menghujat Bapak Hakimnya. Tapi coba seandainya Bapak Hakim itu tetanggaku yang saya sudah kenal baik, saya datangin beliau, saya minta tolong, saya cerita kronologisnya. Kira-kira Bapak Hakim ini kasihan sama saya nggak? Pasti kasihan, dia pasti akan menolong. Lah, kalau sudah walaupun tetangga, tapi saya menghujat tetangga saya menjelek-jelekin dia, kira-kira dia mau nolong saya nggak? Ya pasti enggak lah, pasti enggak. Ngapain dia nolong? Orang saya menghujat dia, saya jahat, iya kan? Makanya sama juga dengan Tuhan Yesus nih. Orang tuh sudah pada tahu dia tuh memang Tuhan. Dia tuh nyata, dia hidup. Dan nanti kelak dia juga yang datang sebagai hakim. Tapi sengaja dijelek-jelekin, difitnah-fitnah, dihujat-hujat. Lah gimana, Rek? Kamu nanti hukumannya. Hukumanmu nanti gimana coba?
kenapa orang membenci dia. Dia beda dengan tokoh agama yang lain loh. Berbeda banget dengan tokoh agama yang lain. Tokoh agama yang lain aman, tidak ada yang menghujat. Tapi kenapa Yesus harus dihujat kayak gitu? Aku mau bilang, orang yang menghujat Yesus, yang satu pribadi yang paling benci dengan Yesus itu adalah iblis. Iblis, dia paling benci dengan Yesus, paling benci dengan Yesus. Hanya iblislah yang membenci Yesus. Jadi kalau orang yang membenci Yesus, ada siapa di dalamnya? Tahu sendiri kan? Karena Yesus itu adalah Tuhan. Dia Alfa dan Omega. Saya tekankan lagi, dia Alfa dan Omega. Dia awal dan akhir. Dia ada waktu awal penciptaan bumi ini, dan dia nanti datang sebagai hakim di hari penghabisan kehidupan. Dia akan datang sebagai hakim untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Lah terus piye jal kowe? Ayo. Nek kowe sih masih ngujat-ngujat Yesus, masih maki-maki Yesus. Siapa yang di dalam kamu itu? Jelas iblis di dalam kamu. Karena semua makhluk di dalam dunia ini tahu siapa Yesus. Dan semua makhluk takluk di dalam nama dia. Dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Dalam nama Yesus ada mujizat. Hanya di dalam nama Yesus kita beroleh keselamatan. Tidak ada pribadi lain yang bisa menolong kita selain Yesus. Tidak ada kasih yang melebihi dari kasih Kristus. Dia sumber kasih, dia sumber kehidupan. Dia sumber segala-galanya. Tapi bukan sumber kejahatan. Yang sumber kejahatan adalah iblis. Tuhan itu sumber kehidupan dia. Yesus itu sumber kehidupan. Dia sumber kasih. Dia tidak bisa menyangkal kasih itu dalam dirinya. Untuk melepaskan kita itu, dia melepaskan kasih itu nggak bisa. Mau menolak kasih itu nggak bisa, karena dia sendiri adalah kasih. Heran saya itu, sering sekali saya mendengar orang-orang itu menghujat-hujat Tuhan Yesus. Menghujat-hujat terus Tuhan Yesus. Hello. Orang yang menghujat Yesus berarti ada iblis di dalamnya. Itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak akan menghujat. Tuhan tidak akan menghujat. Kalau ada itu kasih, itu tidak akan menghujat. Yang suka menghujat-hujat itu hanya iblis doang. Kalau kamu nonton video ini dan kamu adalah orang yang suka menghujat Yesus, saya berdoa dan saya berharap kamu bertobat. Karena yang kamu hujat itu bukan manusia biasa. Dia bukan lahir ada di dunia ini karena persetubuhan manusia. Dia beda. Dia lahir bukan dari persetubuhan. Dia lahir dari firman Allah. Allah berfirman maka jadilah. Dia itu adalah firman yang hidup.
Yesus itu adalah firman yang hidup. Makanya kalau kamu tidak mau bertobat, nanti kamu akan menyesal. Di saat-saat penghakiman itu kamu akan teringat akan kata-kata saya. Karena saya sudah peringatkan kamu. Jangan menghujat. Karena dia bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa kita menghujat dia nggak akan kenapa-kenapa. Nggak ada resiko yang harus kita tanggung nantinya. Dia bukan manusia biasa, dia Tuhan. Dia itu firman Allah yang menjadi manusia. Kenapa kamu menghujat dia? Kamu membenci dia? Salahnya dia sama kamu apa itu lagi saya mau nanya. Salahnya Yesus sama kamu tuh apa ya? Apa dia ngutik-ngutik imanmu? Apa dia ganggu kehidupanmu? Tidak kan? Ya terus ngapain kamu kayak gitu? Menghujat-hujat dia. Yang nantinya berakibat kamu yang menanggung nanti akibatnya. Karena nanti waktu penghakiman baru kamu rasa kamu mau bertobat sudah terlambat, pintu itu sudah tertutup. Tak ingatkan kamu mumpung pintu itu masih terbuka, pintu pertobatannya, bertobat. Daripada kamu menyesal. Karena dia hidup, ada hari baru, ada hari esok. Kita masih punya harapan. Dia bukan manusia biasa yang mati terus sudah lewat aja begitu. Tidak. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berkuasa. Oke, Bapak Ibu Saudara yang suka menghujat, kiranya kamu mau bertobat ya. Suka ngata-ngatain Yesus, bertobatlah. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah nonton video ini. Kiranya ini menjadi satu masukan buat kita untuk lebih lagi hormat dan taat pada dia. Karena dia bukan manusia biasa, dia Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Bukan cuma umat Kristen loh, umat manusia. Tetapi kamu percaya nggak bahwa dia datang untuk menyelamatkan kamu? Kalau kamu percaya bahwa dia datang dan sudah menyelamatkan kamu, cukup kamu akui dalam hatimu. Dengan mulutmu kamu mengaku, ya Yesus Tuhan. Kamu terima dia dalam kehidupanmu. Maka kamu akan diselamatkan, kamu tidak dihukum. Karena orang yang tidak menerima dia, orang yang menolak dia, orang-orang itu akan dihukum. Karena dialah hakim itu. Oke, Bapak Ibu Saudara,